وتمام النسل خير المأمول والخذول وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال wa mujibuhu arba'atun. Adapun yang menyebabkan mandi itu arba'atun, ada 4. Mujibun sababu maksudnya. Ahaduha khuruju maniyihi awal. Yang pertama, keluar maninya seseorang itu mula-mula. Di mula-mula keluar itu. Kalau yang mula-mula kan dari kelenjar itu keluarnya. Enak lah orang. Dia gak paham dia. Belum bersawah aja dia belum paham. Makan kopi ko aja dia ya. Jadi yang pertama, yang keluar dari kelenjar itu yang mewajibkan mandi, yang sabab wajib mandi itu. Kalau yang kedua sih enggak, yang kedua udah keluar dimasukin lagi, dicorongin lagi maksudnya. Udah keluar dimasukin lagi sama dia. Iseng gitu. Kan lagi, kan keluar lagi tuh. Itu mah kagak enak, ada rasa apa-apa itu. Ya kan? Ya wajib wudu dia, batal wudunya. Nah, ini yang mula-mula keluar wajib mandi karena enak. Dari kelenjar tuh. Kalau yang kedua, ketiga dimasukin lagi sama dia, dicorongin gitu, dia keluar lagi, nggak wajib mandi. Ya. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi salasi. Dan diketahui mandi itu dikenali itu dengan salah satu kekhususan air mandi yang 3. Jadi ada itunya, ada tanda-tandanya itu. Min taladzudin bi khuruji. Ya. Yang pertama min taladzudin, karena lezat ya dengan sebab keluarnya. Begitu keluar nikmat tuh. Lezat, itu tanda. Ya keluar itu mani. Itu ya. Au tadafukin, atau tadafuk, ya keluarnya itu lompat, muncrat gitu. Nah, itu tanda mani. Ya, biasanya anak muda yang begini. Kalau aki-aki mah gak muncrat, ya ewer-eweran aja udah kayak bebek berak gitu. Aki-aki 50 ke atas udah mulai dah tuh. Jangan sampai yang umur yang 40 ke bawah. Iya, yang masih gagah tuh, itu muncrat ya. Imma indafik, air mancur itu ya, muncratannya. Ya buat anak muda ini.
atau tadafuk. Jadi keluarnya tadafuk, minta tadafukin tuh. Aurihi ajinin rotban, atau bau adonan tepung rotban di waktu basah. Waktu basah dicium bau adonan tepung. Tahu kan adonannya ya, digiling tuh, dicium bau adonan tepung nih. Kalau dia basah. Wabaya di baydin jafan, dan bau putih telur jafan. Ya, di saat kering. Kalau kering tuh udah nggak ada basah-basah dicium bau putih telur. Jadi 4 tuh. Keluarnya enak, yang muncrat nembak gitu ya. Kemudian kalau kering kayak putih telur, kalau basah kayak adonan tepung. Fa'in fukidat hadhil khawas, kalau nggak ada ini keputusan, ada tanda ini nggak ada nih, nggak muncrat apa, nggak warna, nggak putih telur, nggak bau adonan tepung, pokoknya kagak ada rasa lezat, ya kan? Fala uslah, maka tidak wajib mandi, ya kalau nggak ada tanda-tanda itu. Naam, tetapi sidrak. Lau syakka fi syai'in amaniyun wa au madiyun. Jika ragu seseorang pada sesuatu yang keluar, apakah mani yang keluar atau madhi. Madhi kan ketak timun itu. Tahu ketak timun ya? Biasanya itu ketika puncak syahwat. Ketika puncak syahwat, ya kan, kayak ketak timun. Tapi dia keluarnya kagak nembak kan, ya kan, keluar aja. Sedang bercumbu-cumbu tuh, keluar mati tuh, yang laki yang perempuan. Bukan najis tuh, kalau mandi kan suci, ya kan. Kalau keluar mati nggak wajib mandi, tapi najis. Kalau mandi nggak najis ya, wajib mandi. Aja ragu tuh, yang keluar apa nih? Mandi. Takhayyar, dia boleh pilih tuh. Ya, nak pikir itu tuh. Nanti maunya apa? Oh, pilih. Mau mandi. Kalau nggak ada tanda-tandanya, ya kan? Kalau tanda-tandanya jelas, ini nggak ada. Mau mandi, takhayyar. Dia boleh pilih. Walau bitasyahi, walaupun milihnya mengikuti selera dia tuh. Mengikuti selera dia, keinginan dia aja gitu. Mau-maunya dia. Bitasyahi tuh. Kebetulan musim dingin, udah dah. Jangan mandi atau gue mandi, dingin lagi, mandi aja dah, gitu. Mau gak tuh? Gitu, enak-enak dikit tuh, saya itu, selera dia. Ya, kalau dia gerah mau mandi, udah mandi aja dah, mau mandi sekalian, gitu. Kalau udah dingin, udah mandi, udah mandi aja udah, nggak jadi mandi tuh, wudu aja, ya kan? Sebenarnya kita saya gitu. Fa'in sya'a ja'alahu maniyan, kalau dia mau boleh dijadiin tuh yang keluar itu mani, waktu salah wajib mandi tuh, wajib mandi. Au madiyan, jadiin dari madi, ya. Wa ghasalahu, dia bersihin tuh, dia basuh, madinya najis, wa tawadda, cukup wudu aja udah, bayang dah, ya enggak? Jadi udah. Walau ra'a maniyan mujaffafan fi nahwi thawbihi, kalau seseorang melihat air mani mujaffafan yang udah kering, hal keadaannya udah kering, udah nggak basah, udah kering, kerik-kerik dia, fi nahwi thawbihi, di seumpama kainnya udah air mani nih, dicium bau ini, bau putih telur, ya kan, udah kering. Nah itu lazimahul ghusl. Kalau dia lihat, mana yakin tuh, mani udah kering, di kainnya pakai sembayang. Kalau mandinya mah kagak najis, ini masalahnya mandi apa kagak ini, ya kan?
lazimahul ghuslu, maka melazimkan akan dia oleh mandi. Lazimah itu maf'ul muqaddam dulu ya punya. Maksudnya difa'il. Maka melazimkan, wajibkan bagi dia mandi. Wajib mandi. Wa i'adatu kulli sholatin tayaqqanaha ba'da. Dan wajib mengulang kulli sholatin, setiap sembahyang, tayaqqanaha, yang dia meyakininya sembahyang itu, gitu ya. Wa i'adatu kulli sholatin tayaqqanaha, dan wajib mengulang setiap sembahyang, tayaqqana, yang dia meyakini salat itu pada sesudahnya, sesudah mani yang kering yang dilihat itu tuh tadi itu. Udah mani nih. Jadi kalau dia tidur mah ya habis subuh tidur nih. Ya kan? Kan dia kagak tahu tuh. Oh, dia kagak mimpi enggak apa gitu ya. Ya enggak. Begitu asar dia lihat, lah ini ada mani nih. Nah, maka dia ulang sembahyang subuhnya tuh. Subuh, zuhur. Ya, asar biasa. Wajib mandi dulu dia. Gitu ya. Ibadahu ba'da dzalikal mani alladzi ra'ahu. Sudahnya sudah apa? Sesudah mani yang dilihatnya tuh, yang ada di pakaiannya. Kalau dia nggak yakin, sunat ngulang. Nah ya, tapi kalau yakin, wajib dia ngulang. Ya, jadi kalau tahunya di asar, subuhnya dia mesti ngulang tuh, subuh atau zuhur tuh. Malam yahtamil adatan kaunuhu min ghairihi, selama tidak muhtamil, tidak dimungkinkan adatan pada adatnya, ya, kaunuhu, keadaannya tuh, ya, keadaan mani yang keluar itu min ghairihi, dari orang lain. Kalau masih ada ihtimal ini bukan mani gue nih, kan boleh jadi dia punya teman gitu ya, dia punya kain dipakai sama temennya gitu, mau nggak? Namanya teman, tata kain gue dipakai sama dia buat tidur, buat tiduran lagi. Mandi dia kali itu, bukan mandi. Kalau dia ihtimal begitu tuh nggak wajib mandi. Artinya masih ada jalan keluar gitu ya. Kalau nggak ada ihtimal lain ya mandi lu itu, mas siapa lagi lu yang pakai sarungnya? Ya nggak? Ya kalau sarung dipakai berdua sama orang, temen deket tuh yang tadi pakai tidur, kita pakai itu pakai sembahyang juga. Nah kalau begitu nggak wajib ngulang tuh, nggak wajib mandi, nggak wajib ngulang. Karena ada ihtimal bukan mani dia, mani orang lain, mani temennya. Wasaniha, yang kedua dari 4, dukhulu hasyabat, masuk hasyabah. Tahu hasyabah? Helm. Itu ngaji beliau tuh helm, kepala dakar tuh helm, berkeket namanya tuh kepala helm. Ya, jadi kalau masuk kepala dakar, masuknya semuanya, ya seutuhnya masuk. Kalau baru separuh belum, begitu dimasukin baru separuh, assalamualaikum, udah tamu nih, kagak jadi dah. Ayat tamu nih, nggak tahu urusan orang nih, baru separuh, baru 3/4 gitu, gak jadi, belum wajib mandi itu. Coba juga mandi, kalian lagi soal. Yang ngomongin hasyabah ini, kalau mandi lain lagi judulnya, betul nggak? Jadi kalau hasyabah baru 3/4, belum pol itu, belum nyelam ke semuanya, belum wajib mandi. Ya. Walaupun nggak keluar mandi, kalau hasyabah udah nyelam wajib mandi tuh. Yang namanya idal taqal khitanan itu ya, bila mana berjumpa dua khitan. Khitan laki-laki kan di sini nih, betul nggak? Khitan perempuan di dalam. Kapan ketemunya khitan sama khitan? Kalau hasyabah masuk ke dalam, ya kan? Baru ketemu khitan tuh, khitan laki-laki sama khitan perempuan.
Kalau di luar-luar belum ketemu hitan perempuan itu, hitannya di dalam ya. Ya budurnya tuh klitorisnya di dalam. Au qadruha atau sekedar seukuran hasyafah. Ya, seukuran hasyafah min fakidiyah dari orang yang nggak punya hasyafah, yang kehilangan hasyafah. Emang ada orang diciptain Tuhan nggak punya hasyafah, lempeng aja kayak lontong gitu, nggak punya ujung, sih nggak ada, lempeng aja dia. Nah kalau begitu gimana? Ya diukur aja dah. Yang pantaran dia berapa tuh? Hasyafahnya 2 cm apa 3 cm, itu ukurannya tuh. Orang gak punya hasyafah dia, wah segini nih, ya kan, segini deh ya. Ya kalau udah segini nih kira-kira masuk dah nih, wajib mandi nih. Atau orang punya tadinya, cuma kena itu penyakit apa, spilis, raja singa tuh, dimakan kuman, habis ujungnya, tinggal separoh nih, nggak separoh, kan bisa begitu, ya. Walau kanat min dzakarin maqtu'in, sekalipun itu hasyafah dari kemaluan yang buntung. Wajib mandi tuh. Ada kecelakaan gitu ya di pinggir kereta api tuh. Ya apaan ini? Ada zakar gitu. Hasyafahnya masih ada, masih utuh. Dibawa pulang ke rumah, dimasukin ke barang perempuan tuh. Perempuan wajib mandi tuh. Oh tuh. Kan judulnya hasyafah ini. Hasyafah asli gitu, hasyafah maka kagak. Sekarang banyak buat-buatan tuh orang Jepang, orang mandi bikin sendiri tuh alat-alat buat perempuan masukin barang gitu. Itu nggak wajib mandi. Kalau keluar mandi wajib mandi, tapi kalau hasyafah buatan nggak wajib mandi. Ini hasyafah bener ini, masih utuh hasyafahnya, masih kelihatan, kecuali hancur hasyafahnya. Dipulang jejilin ke perempuan nakal itu dimasukin. Wajib mandi tuh perempuan tuh, walaupun udah misah, udah buntung itu. Aumin bahimatin, atau dari hasyafah binatang, kuda pokoknya. Kuda kan kayak manusia tuh, kuda, ya kan, perempuan dijima sama kuda, masukin tuh zakar kuda, hasyafah wajib mandi tuh perempuan, ya, wajib mandi. Au mayitin, atau mayit, sama mayit, lakinya udah meninggal gitu ya, ini perempuan masih sayang sama lakinya gitu ya, yang terakhir kali dah bang, dijejelin tuh. Barang suaminya tuh di helmnya dimasukin ke punya bininya tuh, ya dosa itu nggak boleh. Udah mati dimasukin juga. Nah, itu perempuan wajib mandi. Kalau mayatnya enggak, kalau dimandiin udah tidak mantap muadamah ini kota amal udah hilang, udah putus taklidnya nih. Ya, yang mukallaf yang perempuan wajib mandi dia. Masuk kemana? Farjan, masuk hasyafah ke dalam kemaluan. Kubulan, kalau depan kah? Au duburon, kalau belakang sama, di boleh dimasukin, wajib mandi. Kalau hasyafah masuk ke bol wajib mandi. Ya, itunya zina juga sama. Itu namanya homo. Tempat tai dimasukin tuh homo. Itu yang sekarang pada kawin laki sama laki itu. Apa enak laki sama laki? Yang kacau lagi perempuan, laki-laki jadi perempuan. Ya suaminya kagak tahu tuh laki-laki itu. Lagunya kayak perempuan, itu malam pertama, ya ada batangannya itu. Kacau balau ini. Ya ngamuk lakinya itu. Apa nggak bilang dari awal lu? Terus nggak? Tipu aja. Nekat juga tuh banci itu. Nekat nggak? Ada kejadian itu belum lama. Ya, di medsos ada tuh. Ya. Walau libahi matin, walaupun duburnya binatang, ada kambing diperkosa, bocah angon nggak taunya dia sama kambing mulu, ini kan ada sawat yuk, kambing diperkosa sama dia, masuk ke duburnya kambing tuh dia punya hasyafahnya, wajib mandi tuh. Kalau kambing nggak mandi, dia wajib mandi. Kasama katin, ya berarti duburnya ikan kali gitu ya, ada ikan diperkosa. Au mayitin, mayit sama juga
Wala yu'adu ghasluhu, dan tidak wajib diulang mandinya mayit. Mayit mah kalau udah dimandiin sih nggak wajib mandi, nggak usah mandi lagi udah. Jadi kita taklifi karena udah terputus taklifnya, udah nggak ada perintah lagi dia, ya, ya udah selesai sebab kematian. Wasalisuha, yang ketiganya, salisul arba'ati, haidun, head oleh head tuh ain kita, artinya sudah terputusnya head. Nah, kalau udah tiris, sudah bersih, wajib mandi dah. Karena belum sembahyang dia, betul nggak? Belum sembahyang atau mau dipakai malakinya, wajib mandi dulu. Mau bisa main omprok aja deh, mandi dulu neng, sono. Mandi baru dipakai. Wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati. Dia itu head, darah yang keluar dari pojokan rahimnya perempuan. Rahim itu peranakan, itu dari pojokan tuh, ya, dari urat itu tuh keluar. Kapan keluarnya? Fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu tertentu. Yang mulhaid tuh, yang tahu perempuan itu ya, bukan kebiasaannya tuh, ikutin kebiasaan. Wa aqallu sinnihi tis'u sinina qamariyatan, dan sekurang-kurang umur haid itu 9 tahun. Qamariyah Hijriah, ya, tahun Islam Qamariyah. Masehi bukan Qamariyatan. Ai istiqmal, artinya sempurnanya Qamariyah, 9 tahun Qamariyah itu. Sempurna 9 tahun Qamariyah. Naam, tetapi in ra'athu qabla tamamiha biduni sittata asyara yawman fa huwa haid. Tetapi jikalau melihat perempuan akan darah itu sebelum sempurnanya 9 tahun, biduni sittata asyara, kurang 16 hari, fa huwa haidun, darahnya haid tuh. Ente berapa umurnya? 9 tahun tapi kurang 16 hari sih keluar darah, haid tuh. 15 hari lebih ya, 15 hari, 14, makin deket ke sono makin jadi tuh. Kurang 16 hari aja kalau keluar darah itu udah hitung head. Apalagi kurang sehari, dulu ya, kurang 2 hari. 9 tahun kurang 2 hari, kemungkinan dekat namanya, ya kan? Bahwa haidun, maka itu darah head. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurangnya head itu yaumun wa lailatun, sehari semalam, 1 kali 24 jam, ya. Wa aksaruhu khamsata asyara yaum, dan maksimalnya tuh head itu 15 hari. Ka aqalli tuhrin bainal haidataini, seperti sekurang-kurangnya masa suci antara 2 head, ya. Kan head nih, head suci, betul nggak? Kan head lagi tuh. Di masa suci antara 2 head tengah-tengahnya itu minimal 15 hari. Kalau 10 hari udah head lagi, bukan head, itu istihadah namanya. Tahu nggak? Ya, jadi sekurang-kurang masa suci antara 2 head 15 hari. Sama dengan apa? Maksimalnya head 15 hari. Ya, head tengah-tengahnya masa suci, ya. Nah, di tengah-tengahnya jangan kurang 15 hari, lebih boleh. Tahu nggak? Selamanya boleh suci dia. Jangan kurang 15 hari. Wa yahrumu bihi, wa yahrumu gitu ya, dan haram bihi dengan sebab haid, ma yahrumu bil janabati, apa yang haram dengan sebab junub, sama tuh. Ya kan, boleh sembahyang, boleh di masjid, ya kan, sama aja.
Wa mubasyaratu ma baina surratiha wa rukbatiha, dan berlekatan nempelin itu ya, ma baina surratiha, kulit nih, ma baina surratiha, barang yang ada di antara pusar bodongnya tuh perempuan, wa rukbatiha, dan dengkulnya dipusar ke bawah, ke atas perboden, jangan diusap-usap, dipegang-pegang nggak boleh tuh. Tapi kalau udah ada kain nggak apa-apa sih, ada kainnya gitu ya, nggak langsung kayak kain gitu ya, nggak apa-apa. Kalau langsung nggak boleh, jadi bawa kain nggak boleh. Wakila katakil la yahrumu ghairul wati, katakil mengatakan nggak haram selain jima. Boleh dipegang-pegang, kermas-kermas dipegang-pegang nggak apa. Udah jima nggak boleh, lagi head nih. Ada pendapat tuh. Ya kebanyakan orang pilih pendapat ini nih, ya kan? Yang tidur nyemplak sama bini dulu ya, lagi head bisa nyemplak juga, nyemplak kan sentuhan tuh, kulit sama kulit, paha yang ketemu paha, ya kan? Oh, kalau ini boleh nih nggak apa-apa, ya. Waqtarahun Nawawiyu fi tahqiq, dan memilih akan pendapat ini oleh Imam Nawawi fi tahqiq, dalam kitab tahqiq. Jadi Nawawi memilih ini nggak haram ini ya. Jima doang yang haram. Di khabari Muslimin, karena hadis Imam Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah, perbuatlah oleh kamu segala sesuatu, bebas, lagi head bebas, illa nikah, kecuali jima. Nikah mana jima ya? Hadis itu. Wa idzan qata'a damuha, dan apabila in qata'a damuha, sudah terputus darahnya, dia udah head nih, darahnya udah tiris nih, ya kan, halalaha gitu ya, qabla al-ghusli saum, maka halal bagi perempuan tadi, boleh maksudnya sebelum dia mandi puasa. Puasanya sah tuh. Jadi kalau sebelum subuh dia udah tiris, ya kan, jam 3:30 ya, subuh kan jam 4 kurang, jam 4:35 ya, subuh jam 4:35, 3:30 persis, sudah tiris, sudah kering. Ini bulan puasa nih, ya kan, dia niat aja di situ tuh, mandinya ntar habis subuh, sah tuh nggak apa-apa. Alhamdulillah, kalau puasa sah. Tapi dari udah tiris nih ya, udah tiris sebelum subuh nih, ya, jadi sah baginya tuh puasa, halalah saumun tuh. Qabla ghusli, sebelumnya mandi, nggak apa-apa nggak mandi, mandinya ntar aja, ya nggak, jam 5 boleh. Jadi sah puasanya. Lawatun, tidak wati. Kalau wati gak boleh, mesti mandi dulu. Ini kalau mau dipakai mau lakinya, mandi dulu. Ya, jangan tomprok aja. Nggak boleh wudhu. Ada yang wudhu aja, nggak bisa. Kalau makan iya, sekedar menghilangkan makruh tuh makan, wudhu aja. Tapi kalau mau dipakai mau lakinya mesti mandi. Khilafan lima bahasahul allamatul jalal as-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan halnya bagi apa yang membahasnya itu oleh oleh al-allamah, orang yang sangat alim, al-jalal Suyuti, Imam Jalal as-Suyuti, gitu ya. Nah, dia boleh itu dipakai walaupun nggak mandi, ya. Yang sebab udah putus darahnya, tapi putus darahnya nih ya udah tiris, walaupun dia nggak mandi, boleh digaulin. Nah, ada kaulnya tuh. Kaul siapa? Imam Suyuti. Tapi yang mau tamat yang kuat ya masih dulu mandi dulu. Jumhur, kebanyakan ulama Syafi'i begitu. Tapi kalau Suyuti mah agak ini nih, agak beda aja nih ya. Jadi boleh mewati dengan sebab semata-mata udah tiris, nggak pakai mandi nggak apa-apa. Warabiuhan Allah amilah. Ya. Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.